Dia bilang begini, sebelum kita tidur, lebih baik kalian tidur duluan. Kenapa? Karena kalau kalian belakangan saya tidur duluan, kalian pasti tidak akan tidur. Loh kok bisa? Iya, karena bapak tua ini kalau tidur, pasti dia seperti suara singso. Tahu singso? Ngorok artinya. Jadi kalian selama ini hanya ketemu di sana, nggak pernah tidur bersama. Tiba-tiba nanti tidur bersama, dilihat di situlah ketahuan. Oh ternyata suamiku ini dari mau tidur sampai bangunnya ngorok terus. Wah itu. Jadi mulai sekarang kalau dia tukang ngorok, kamu terimalah itu sampai maut enak enggak? Hormat dan pujian, pengagungan kami hanya kepadamu, Allah kami yang kudus, Allah yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, kemudian Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kemudian kita akan melanjutkan membuka dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai ayat 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah
khianat. Saudara, sebenarnya dalam khotbah-khotbah pernikahan lebih ditujukan kepada laki-laki pada umumnya. Karena laki-laki akan menjadi pemimpin dalam rumah. Laki-laki akan menjadi imam dan membawa istrinya ke tujuan yang Allah kehendaki. Karena itu nats yang kita baca itu lebih banyak berbicara kepada laki-laki. Dalam hal ini saudara Alvin yang sudah mau menikah hari ini, kan begitu ya. Saudara, kalau kita melihat dalam teks ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah membentuk rumah tangga. Allah membentuk keluarga. Dan keluarga itu ketika pertama sekali diciptakan Adam, Allah langsung menciptakan rumah tangga itu. Sehingga dikatakan bacaan kita tadi adalah menjadi satu. Menjadi satu itu banyak hal kalau dijabarkan. Termasuk dalam satu rumah dan akan meninggalkan orang tua. Jadi kalau saudara pulang satu rumah nanti di Jakarta, tidak bakalan ditangkap oleh Satpol PP lagi. Gitu. Kalau sekarang sebelum menikah kan berdua nggak boleh. Nah kalau nanti saudara pulang, saudara satu kamar, saudara satu rumah, tidak ada yang di sini protes. Kalau ada yang protes, saudara kasih tahu, Bapak Pendeta, ini loh protes saya gitu. Makanya sebelum ada yang protes kan kita tanya dulu, ada yang bermasalah enggak? Enggak ada. Begitu. Karena Allah menghendaki demikian. Karena Allah ingin supaya manusia itu beranak cucu dan hidup bahagia. Ya. Tetapi saudara jangan lupa, hidup bukan hanya berumah tangga, bukan hanya bahagia saja. Tetapi dalam rumah tangga itu banyak sekali apa? Duri, pergumulan, persoalan. Jadi berumah tangga itu bukan hanya indah-indah saja. Karena itulah dalam Baleaki tadi, bagaimana Allah mengatakan, sekalipun kamu banyak masalah dalam rumah tanggamu, kamu tidak boleh apa? Bercerai. Itu baca itu, ingat itu. Apapun masalahmu, apapun situasimu, karena ketika engkau mengambil keputusan bercerai, maka dikatakan pada saat itulah sebenarnya engkau mengatakan, aku tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, dan tidak mau setia kepada Allah. Ketika engkau mengambil keputusan itu, dan itu tidak gampang. Karena engkau akan hidup di dalam satu rumah tangga, dalam susah maupun senang. Ini backgroundnya bagus sekali, cantik toh, cantik sekali. Saya ini yang ketiga kali ke sini. Saudara lihat gunung sana itu kan cantik. Gunung di belakang sana yang tinggi itu juga cantik indah. Sana gunung itu sudah pernah saya taklukkan sampai ke puncak. Saudara lihat dari sini itu indah sekali, ya kan? Tetapi jangan saudara pikir kalau saudara pergi ke sana jalannya gampang. Anda menuju ke sana jalannya berliku-liku, jalannya banyak duri, jalannya di sana banyak hal yang tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tidak di sana perampok, bisa jadi untuk menuju ke titik yang kita lihat indah itu banyak sekali tantangan. Dalam rumah tangga juga demikian, saudara. Tetapi ketika kedua belah pihak saling merendahkan diri, saling menerima, maka surga di dunia itu ada di dalam apa?
rumah tangga. Surga di dalam, dunia itu di dalam rumah tangga. Ketika kita melihat rumah tangga itu bertumbuh, saling mengasihi, saling mengerti, saling mendoakan, saling mendukung, dan lain sebagainya. Jadi saudara, nanti saudara mulai hari ini sudah satu kamar, betul? Ya kan? Betul nggak? Nanti si wanita bilang, aduh, sudah ada yang susahnya, ya kan? Ada dulu bapak tuaku di Helvetia. Itu kalau kami kumpul, selalu dia bilang begini, sebelum kita tidur, lebih baik kalian tidur duluan. Kenapa? Karena kalau kalian belakangan saya tidur duluan, kalian pasti tidak akan tidur. Loh kok bisa? Iya, karena bapak tua ini kalau tidur pasti dia seperti suara singso. Tahu singso? Ngorok artinya. Jadi Anda mungkin diantara kalian selama ini hanya ketemu di sana, nggak pernah tidur bersama, tiba-tiba nanti tidur bersama, dilihat di situlah ketahuan, oh ternyata suamiku ini dari mau tidur sampai bangunnya ngorok terus. Wah itu. Jadi mulai sekarang kalau dia tukang ngorok, kamu terimalah itu sampai maut memi. Enak nggak? Oh nggak enak. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Ternyata waktu mau tidur nanti kamu lihat istrimu, aduh, mateng sudah. Kenapa? Ya ternyata beginilah istri. Tapi ingat, apa yang sudah dipersatukan, engkau tidak bisa ceraikan apapun terjadi. Itu sumpah kita, itu komitmen kita di hadapan Allah dan jemaat. Ada teman saya pendeta, kemudian istrinya orang Chinese. Istrinya ini minta ampun bersihnya, minta ampun rapinya. Mau masuk ke rumah, di pintu itu disediakan tempat cuci. Pokoknya suaminya gak boleh sandal itu masuk rumah, di luar. Sudah pakai sepatu, sudah ini dicuci lagi. Tangan-tangan harus dicuci. Debu-debu tidak boleh ada, disentuh begini tidak boleh ada debu. Suaminya orang Batak yang biasanya liar di luar sana, tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, Bapak tunggu, cuci kaki dulu. Sekali dua kali aman, sebulan dua bulan aman. Tapi masuk bulan ke-6 dia sudah bilang, sampai kapan aku begini? Semuanya steril. Sampai puncaknya setelah 5 tahun dia bilang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi berumah tangga. Kenapa? Aku tersiksa sekali di rumah ini. Sederhana, menurut istrinya itu baik sekali, supaya sehat, supaya panjang umur dan higienis. Tapi bagi suami itu menyiksa sekali. Waduh, dia menderita sekali. Pada saat itu dia berdoa, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Ini pendeta loh ini bukan apa. Padahal pendeta ini juga khotbah kemana-mana. Dia bilang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Bagaimanalah solusinya Tuhan? Dia bilang, ketika dia berlutut, terus menerus berdoa. Dan di dalam keputusasaan itu kemudian dia bilang, Tuhan aku tidak sanggup. Kemudian Tuhan menjamah dia. Bukan istrinya yang dijamah duluan. Kemudian Tuhan berbicara, jikalau hanya kebersihan itu, apakah engkau masih mengasihi dia? Dia bilang, tidak Tuhan. Kalau engkau mengalami kesulitan yang ini, apakah engkau masih mengasihi dia? Iya Tuhan, aku masih mengasihi dia. Iya Tuhan, aku mau mengasihi dia.
Dari situ pertama dia bertobat, kemudian dia datang kepada istrinya dan berkata, istriku, aku mengasihi engkau, selama ini aku sudah gak sanggup lagi hidup dengan engkau. Istrinya bilang, kenapa kau gak sanggup hidup dengan aku? Karena engkau bikin begini peraturan di rumah ini, aku tersiksa sekali. Oh begitu, tapi sekarang aku bertobat. Ketika istrinya dibilangin begitu, baru istrinya juga sadar. Oh iya ya, suamiku ternyata tersiksa seperti itu. Saudara, hal kecil di dalam rumah tangga itu bisa membawa malapetaka. Di dalam kesusahan, apalagi kalian seperti ini, beda suku, beda usia, beda jenis kelamin. Ingat, laki-laki lawan perempuan. Lawan. Artinya Anda akan selalu berhadapan. Pola pikir yang selalu berbeda. Sikap yang selalu berbeda. Karena Anda dibesarkan di tempat yang berbeda. Dengan waktu yang berbeda. Dengan keluarga yang berbeda. Karena itu, datanglah tunduk kepada Allah. Dan bawalah pergumulanmu kepada Allah. Dan kalau Allah bekerja berkarya, yang engkau tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Apapun pergumulanmu. Jangan engkau tiba-tiba datang kepada temanmu bilang, aku ceraikan, aku sudah putus asa, aku begini. Jangan. Datang kepada Tuhan. Berlutut di sana. Karena itu nanti kalau saudara pulang ke Jakarta, carilah di sana Bapak rohani yang bisa membimbing kalian untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Karena tidak gampang dalam rumah tangga. Kalau engkau datang bergumul dan bermohon kepada Allah, Dia akan mendengar engkau. Beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat, Saudari Dorna dengan Endang Tua datang beberapa kali ke rumah untuk berdoa supaya dapat jodoh. Waktu itu kita berdoa, dan aku tidak sangka doamu itu sekarang aku juga yang harus meresmikan. Tidak aku sangka, tetapi memang aku yakini apa yang kudoakan pasti dijawab oleh Tuhan. Tetapi pada saat kalian datang berdoa, kulihat kesungguhan hati Inang Tua dan saudara-saudara yang lain. Dan bukan hanya sekali. Ketika kalian datang bilang, Tuhan kami mohon. Dan pada saat itu Tuhan mendengar. Dan hari ini kita akan menyaksikan dengan bahagia. Karena itu engkau sudah mengalaminya. Nanti engkau selesai merumah tangga dalam pemberkatan ini. Biarlah Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Jangan hanya pada saat mencari jodoh. Amin. Jangan. Nanti juga setelah ini, Tuhan aku mau ini loh yang sudah kau tunjukkan. Aku sudah berdoa sekian lama, ini loh dia. Saya terus terang, saya dengan edamu Mama Stephen bukan gak pernah bermasalah. Tapi ketika aku melihat dia bilang, aku sudah lama berdoa untuk ini. Dari remaja SMA aku berdoa teman hidup. Dan sekarang Tuhan sudah memberi. Dan aku tidak akan mundur apapun keadaannya. Dan saya rindu saudara, baik itu Alvin maupun saudari Dorna, lakukan hal yang sama. Amin. Ya, begitu. Supaya engkau menikmati hidup bahagia berumah tangga, menikmati surga di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu itu ya dan amin. Engkau yang membentuk laki-laki dan perempuan menjadi satu, sehingga mereka ini keluarga. Sekarang Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan mereka akan masuk ke dalam janji atau ikatan sumpah untuk setia sampai
selama-lamanya. Karena itu ya Bapa, hamba bermohon kepadamu, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan Engkau mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.